يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang amalan-amalan untuk menyenangkan orang tua yang sudah wafat, atau disebut birrul walidain. Amalan apa untuk menyenangkan orang tua yang sudah meninggal dunia? Nomor satu, senangkan keluarga orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita tuh punya kakak, punya adik, apalagi kalau masih ada orang tuanya ya, ada kakek nenek kita, ya senangkan kakek nenek kita. Tapi kalau kakek nenek sudah meninggal, orang tua kita meninggal, cek ada enggak paman kita, ada enggak bibi kita. Senangkan paman dan bibi kita itu. Karena kalau paman dan bibi kita senang, orang tua kita juga senang di alam sana. Itu yang pertama. Yang kedua, senangkan anak-anaknya orang tua kita. Artinya saudara dan saudari kita. Baik sekandung maupun yang tidak sekandung. Anaknya orang tua kita. Senangkan anak-anaknya orang tua kita. Saudara-saudari kita itu disenangkan. Maka orang tua kita juga senang. Karena itu orang tua akan sangat tersiksa di alam barzah sana kalau anak-anaknya naudzubillah min dzalik di alam dunia ini tidak saling menyenangkan. Ya tidak saling menyenangkan. Di alam sana akan bahagia kalau yang di alam sini anak-anak itu saling menyenangkan. Kemudian yang berikutnya, senangkan sahabat-sahabat orang tua kita. Orang tua kita punya teman yang biasanya temannya itu dibantu oleh orang tua kita, lanjutkan membantunya. Orang tua kita biasa sodakoh di satu pesantren, lanjutkan sodakohnya. Jadi senangkan sahabat-sahabatnya dan apa yang diamalkan dilanjutkan. Kemudian yang seterusnya adalah jangan lupa kita doakan setiap saat, terutama ba'da sholah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu sedekah dengan niat untuk orang tua kita. Kita bangun masjid, niat untuk orang tua kita. Kita bangun musola, niat untuk orang tua kita. Kita bantu siapapun, niat untuk orang tua kita. Jangan khawatir, kalau kita niatkan untuk orang tua kita juga dapat pahalanya. Ya, kita dapat pahalanya. Karena itulah banyak orang membuat acara tahlilan. Ya, tahlilan itu kan satu paket, full paket ringkas ya, pahe ya, paket hemat tapi multi pahala, itu tahlilan. Kenapa dengan tahlilan? Satu, doakannya pasti. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu pasti. Yang kedua, ya dengan tahlilan kita ngumpulin sahabat-sahabat orang tua kita, kawan-kawan orang tua kita, saudara-saudara orang tua kita. Berarti saat itu kita lagi menyenangkan orang tua kita dengan mengumpulkan saudara-saudara dan sahabatnya. Yang ketiga, sodakoh. Dengan tahlilan tadi minimal kita suguhin teh, suguhin kopi, suguhin air ya, jangan paksakan diri, seadanya. Adanya air ya udah kasih air. Senangkan tuh ngasih minum orang. Jadi sedekah, masuk ke tubuh, ini suatu yang taat, suatu yang baik. Masuk tubuh ke saudara kita digunakan untuk zikir, sholat, pahalanya untuk orang tua kita. Apalagi kalau kebiasaan masyarakat biasanya juga ada yang menghadiahkan Yasin tahlil ya. Ada surat Yasinnya, ada surat Al-Muluk, Al-Waqiahnya, atau bahkan mushaf ya dihadiahkan kepada jamaah tahlil. Mushafnya dibawa pulang, dibaca di rumah, atau kemudian dibaca oleh anak keturunan orang yang terima mushaf tadi.
Setelah orang terima mushaf tadi meninggal dunia, dibaca oleh keturunannya terus kemana? Maka pahalanya terus mengalir, nggak ada habisnya. Jadi tahlilan ini suatu kegiatan yang simpel, yang menurut beberapa orang katanya bid'ah gitu ya, kata beberapa orang, nah dibilang bid'ah gitu ya. Ya bid'ah hasanah itu ya, kalau dikupas kan ya bukan bid'ah, semua amalan sunnah ada di situ, tapi dikasih judul tahlilan gitu ya. Nah, judulnya aja yang nggak ada di zaman Nabi, tahlilnya sudah ada di zaman Nabi, judulnya di zaman kita, judulnya. Kalau isinya semua amalan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan kita lakukan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua kita, sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Nah ini ya, di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk menyenangkan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, dan satu yang jangan dilupakan, orang tua kita paling senang kalau kita ziarah ke makamnya. Kita ziarah ke makam orang tua kita. Kalau masih hidup kita kunjungin, maka setelah wafat jangan tidak dikunjungi. Kalau masih hidup kita kan kunjungi. Kalau ada orang bilang, ngapain kamu ziarah ke makam orang tuamu? Jawab, aku gak ziarah kepada batu, aku ziarah orang tua. Yang ku ziarahin adalah yang dibalik nisan itu, bukan nisan yang ku ziarahi. Yang ku ziarahi adalah orang tuaku. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan untuk semua santri dimanapun. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua serta mendapat ridhonya. Karena ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.